Lo mungkin gak percaya, setelah Wang Lin kembali dari wilayah bintang All Heaven, ia telah naik menjadi Dewa Kuno bintang 5 dengan 3 kartu as utama yang membuat Tian Yunzi ketakutan dan membuat Ling Tianhou tidak lagi menjadi tandingan Wang Lin. Jadi ceritanya, setelah diburu oleh tokoh-tokoh kuat seperti Tian Yunzi dan Ling Tianhou, Wang Lin berhasil masuk ke wilayah bintang All Heaven dengan bantuan manik penentang surga. Namun setelah 500 tahun berlalu, kembalinya Wang Lin dari All Heaven benar-benar mengubah peta kekuatan di seluruh wilayah bintang aliansi. Tian Yunzi, yang dulu memperlakukannya seperti bidak catur yang bisa dimanipulasi sesuka hati, meskipun memiliki tingkat kultivasi yang tak terduga, kini tidak lagi berani sembarangan menyerang Wang Lin. Ling Tianhou, pemimpin dari sekte pedang Daluo yang sombong dan sempat bersumpah akan mengambil nyawa Wang Lin, akhirnya justru dipaksa untuk meminta perdamaian setelah bertarung dengan Wang Lin. Selama 500 tahun di All Heaven, Wang Lin tidak hanya mencapai terobosan dalam tingkat kultivasi, tetapi juga mengalami transformasi jiwa dan mental. Ia mengalami fase menjadi manusia biasa untuk kedua kalinya, di mana setelah menyelesaikan urusan karma dan obsesi terkait putranya, Wang Ping dan Liu Mei, kondisi batinnya mencapai kesempurnaan. Hingga akhirnya ia pun menembus langkah kedua dan masuk ke tahap awal Nirvana Scryer. Nama Master Demon Shumu mengguncang seluruh wilayah bintang All Heaven, membuat banyak kultivator gemetar ketakutan. Di panggung kanonisasi menjadi dewa, ia menyapu bersih semua lawan dan meraih posisi pertama di wilayah selatan, dan mendapatkan gelar Dewa Petir Sejati dari 36 Dewa Surgawi. Ia memegang asal-usul jalur petir, dengan satu pikiran kekuatan petirnya mampu menghancurkan bintang-bintang. Lebih hebat lagi, ia memperoleh warisan kekuatan dari Dewa Kuno Bintang 8, Luo Chen. Tubuh aslinya meningkat drastis menjadi Dewa Kuno Klan Kerajaan Bintang 5. Kekuatan fisiknya mencapai puncaknya, sehingga kultivator langkah kedua pun akan kesulitan menembus pertahanannya meskipun telah mengerahkan kekuatan penuh. Saat perang antara wilayah bintang All Heaven dan aliansi pecah, Wang Lin kembali melangkah ke wilayah aliansi. Ia tiba di planet Tianyun yang dulu pernah ia tinggali. Wang Lin sangat sadar bahwa perjalanan ini membawa risiko sekaligus peluang yang seimbang. Namun ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Alasan utama ia terpaksa pergi ke All Heaven dulu adalah karena token perintah abadi, ditambah dengan dendam lama dan jebakan berlapis dari Tian Yunzi. Saat itu, kultivasinya masih rendah, dan ia tidak punya ruang untuk melawan musang tua seperti Tian Yunzi. Namun sekarang berbeda. Meskipun ia mungkin belum bisa menang telak dalam pertarungan langsung melawan Tian Yunzi, tetapi pihak lawan pun tidak akan bisa melenyapkannya dengan mudah. Andalan terbesarnya bukanlah harta karun atau sihir biasa, melainkan mata ketiga di dahinya. Setelah memahami jilid kedua dari lempengan tulang perang, kekuatan asalnya mengalami kemajuan baru. Inilah kartu as untuk bertahan hidup yang membuatnya berani kembali. Selain itu, pemberian energi dari Master Api dan Petir di masa lalu memungkinkan dia untuk menerobos ke tahap menengah Nirvana Scryer dengan lancar selama syaratnya terpenuhi. Dengan tubuh Dewa Kuno Bintang 5, ia menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat segel merah yang berkaitan dengan burung vermilion. Ia menebak segel ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Master Huanglong di masa lalu. Saat melihat siluet planet Tianyun dari kejauhan, ia merasa emosional. Dulu ia keluar dari planet Suzaku dan pertempuran pertamanya adalah di sini. Bahkan ia sempat diangkat menjadi murid divisi ungu oleh Tian Yunzi. Ratusan tahun telah berlalu dan banyak hal telah berubah. Saat pergi dulu, ia hanya seorang kultivator tahap transformasi jiwa. Namun sekarang, ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung dengan ahli tahap Nirvana Shatterer. Tiba-tiba ia berhenti melangkah karena melihat cahaya emas memenuhi langit planet Tianyun. Ribuan cahaya pedang bersilangan menuju arah sekte Tianyun. Di dalam cahaya pedang itu, terdapat aura musuh lamanya, Ling Tianhou. Gerbang sekte Tianyun telah dikepung oleh lautan pedang. Ling Tianhou membawa murid-murid sekte pedang Daluo berjaga di sana. Selain itu, ada 4 ahli kuat dengan kultivasi tak terduga yang juga hadir. Mereka semua berkumpul demi token perintah abadi. Dulu mereka bekerja sama mengirim Tanlang untuk memburu Wang Lin. Namun Tanlang menghilang tanpa kabar dan jejak token pun terputus. Para tetua ini sangat cemas sehingga mereka mendatangi Tian Yunzi bersama-sama. Saat itu, Tian Yunzi hanya meninggalkan satu kalimat. Saat awan ungu dan hijau memenuhi langit
datanglah ke sekte Tianyun untuk melihat rahasia surga. Pagi itu, langit benar-benar dipenuhi awan ungu dan hijau. Ling Tianhou dan para tetua lainnya segera datang untuk melihat apa yang dimaksud dengan rahasia surga tersebut. Di dalam sekte, orang-orang yang dulu mengenal Wang Lin memiliki pikiran masing-masing. Bai Wei menatap langit dengan perasaan campur aduk, tidak membayangkan akan jadi seperti apa saudara seperguruannya itu sekarang. Zhao Xingsha, yang memiliki dendam dengan Wang Lin, merasa sangat meremehkan. Selama bertahun-tahun ini kultivasinya maju pesat, sudah melewati tahap ascendan dan hampir mencapai ilusi Yim. Baginya, meskipun Wang Lin belum mati, kultivasinya tidak mungkin melampaui dirinya sendiri. Saat semua mata tertuju ke ufuk langit, sesosok bayangan berpakaian putih muncul perlahan. Rambut hitamnya tertiup angin, ia berjalan sendirian dengan aura yang kuno dan penuh pengalaman setelah melewati ribuan tahun. Meskipun awalnya terlihat jauh, dalam sekejap ia sudah berada di depan gerbang sekte Tianyun. Seseorang segera mengenali identitasnya, memicu teriakan terkejut di seluruh tempat. Para tetua langsung berubah raut wajahnya saat melihat Wang Lin. Ling Tianhou menatap tajam, merasa tidak percaya bahwa dalam beberapa ratus tahun saja, junior tahap transformasi jiwa dulu kini telah mencapai tahap Nirvana Scryer. Kecepatan ini tidak mungkin dicapai tanpa keberuntungan besar. Belum lagi segel vermilion di dahi Wang Lin dan dua aura kuat lainnya yang samar-samar terasa, membuat Ling Tianhou sangat terkejut. Wang Lin memberi salam hormat sebagai murid kepada Tian Yunzi. Tian Yunzi kemudian menyuruhnya menjawab pertanyaan para senior tersebut dengan jujur. Saat itu, seorang murid dari sekte pedang Daluo melompat keluar dan membentak Wang Lin, mengungkit masalah lama di tanah roh iblis dan menuntut balas darah. Namun, Wang Lin hanya meliriknya dengan dingin dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Hal yang tidak terduga terjadi, Ling Tianhou bukannya membela muridnya, justru membentak muridnya untuk mundur. Ia secara terang-terangan mengakui bahwa di usia semuda itu, Wang Lin sudah bisa mencapai tahap Nirvana Scryer, dan ia sangat mengaguminya terlepas dari dendam mereka. Pengakuan ini membuat heboh seluruh tempat. Bai Wei dan Zhao Xingsha tertegun tidak percaya, karena kultivator Nirvana Scryer adalah sosok yang berada di puncak kekuatan di wilayah bintang aliansi. Ketika ditanya soal token perintah abadi, Wang Lin mengakuinya dengan jujur. Suasana seketika menjadi sangat dingin dan penuh tekanan. Ling Tianhou tiba-tiba menyerang dengan pedang yang sangat kuat. Wang Lin tidak bergeming, ia membalas dengan satu tinjuan yang membawa ledakan udara dahsyat, menghantam serangan pedang tersebut. Sebelum kekuatan keduanya meledak sepenuhnya, Tian Yunzi mengayunkan lengan bajunya dan mengeluarkan angin 7 warna untuk menetralkan serangan keduanya. Tian Yunzi menegaskan bahwa menyerang muridnya di depan gerbang sekte adalah tindakan yang tidak menghargainya. Ling Tianhou yang marah kemudian mengeluarkan 4 pedang roh asalnya dan bertanya apakah Tian Yunzi ingin menelan token itu sendirian. Tian Yunzi menyatakan dengan tegas bahwa selama Wang Lin belum keluar dari sekte, ia tetap murid sekte Tianyun yang harus dilindungi. Hal ini memicu amarah Ling Tianhou yang sudah terpendam selama ratusan tahun. Dari 12 murid utamanya, hanya satu yang tersisa karena dibunuh oleh Wang Lin. Ia menantang Wang Lin. Jika Wang Lin bisa menahan 3 serangan pedangnya, maka dendam lama akan dianggap lunas. Jika Tian Yunzi tetap menghalangi, ia siap bertarung mati-matian dengan Tian Yunzi. Wang Lin menerima tantangan tersebut. Pada serangan pertama, Ling Tianhou mengeluarkan pedang roh yang berubah menjadi naga pedang raksasa yang mengaum dan merobek ruang. Wang Lin mengepalkan tinjunya dan menghantam ruang kosong, menciptakan ledakan yang membuat langit bergetar. Wang Lin hanya mundur 2 langkah dan dengan tenang menyatakan bahwa ia telah menahan serangan pertama. Ling Tianhou tidak memberi nafas dan menyerang kembali dengan lebih gila. Wang Lin tertawa keras, kekuatan dewa kuno mengalir dari dahinya ke telapak tangannya. Cahaya emas memenuhi tinjunya dan ia mengeluarkan formasi 27 pedang perak. Ribuan jiwa berteriak saat formasi pedang itu membentuk badai pedang yang menyapu ke arah Ling Tianhou. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, termasuk Tian Yunzi, yang meskipun ahli meramal tidak bisa memprediksi batas kekuatan Wang Lin yang sebenarnya. Para tetua lainnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan pemuda ini. Ling Tianhou mengakui bahwa Wang Lin memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya yang biasanya hanya digunakan saat melawan musuh bebuyutannya, Tian Yunzi.
Wang Lin mengeluarkan formasi 45 pedang yang berputar membentuk pusaran raksasa, menggabungkan kekuatan pemutus jaring langit. Ledakan dahsyat terjadi hingga langit berubah warna. Jika bukan karena Tian Yunzi yang menahan gelombang kejutnya, planet Tianyun mungkin sudah hancur. Akhirnya Ling Tianhou tertawa dan mengumumkan bahwa dendam mereka selesai. Ia bahkan menjanjikan 1 slot bagi Wang Lin saat pembukaan tempat abadi nanti, lalu pergi membawa murid-muridnya. Lapangan sekte Tianyun menjadi sunyi senyap. Zhao Xingsha pucat pasi karena ketakutan. Wang Lin kemudian melirik dingin ke arah tetua lain yang tadi mengejeknya, membuat tetua tersebut mencari alasan untuk segera pergi. Kini hanya tersisa Wang Lin dan Tian Yunzi. Setelah ratusan tahun, pasangan guru dan murid yang saling penuh rahasia ini akhirnya berhadapan sendirian. Tian Yunzi bertanya tentang rencana Wang Lin selanjutnya. Wang Lin tetap bersikap sopan dan menyatakan ingin masuk ke tanah dewa kuno. Tian Yunzi menyetujui, menyebutkan bahwa dengan identitas Wang Lin sebagai dewa petir All Heaven dan juga sebagai calon pewaris dari garis keturunan Vermilion di 4 sekte suci, ia sangat layak. Ia mengungkapkan bahwa hanya ada 3 orang pewaris Vermilion di generasi ini, termasuk Wang Lin. Wang Lin terkejut di dalam hati karena sebelumnya ia tidak tahu soal status pewaris tersebut. Namun ia tetap bersikap tenang secara lahir.